Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok login yang membuat aplikasi Smart Stock yang beranggotakan saya Lailatul Fikri dengan NIM 2523054. Saya Diki Kurniawan dengan NIM 2523052. Dan saya Muhammad Ikram Pasaribu dengan NIM 2523070. Dan saya Muhammad Faris Andika dengan NIM 2523043. Video ini merupakan demo proyek UAS Bahasa Pemrograman 3 menggunakan kode emitter 4 dan MySQL dengan dosen pengampu Bapak Abdul Yamin SPDMko. Jadi tema dari aplikasi kami ini adalah Sistem Manajemen Inventory Stok Barang Toko. Jadi kami menemukan banyak masalah dalam perhitungan secara manual dengan buku tulis dan sulitnya pelacakan riwayat. Nah, kami menghadirkan aplikasi ini untuk mengatasi masalah tersebut. Dan target dari aplikasi kami ini ialah para manajer toko. Di sini kami akan menjelaskan struktur folder C4 kami. Yang pertama ada controller. Nah, di sini ada beberapa controller yaitu outs, barang masuk, dashboard, kategori, dan lain-lain. Kami menggunakan command line interface yaitu PHP diikuti dengan controller dan diikuti dengan namanya. Misal, sini kami ada post. Nah, lalu nanti kita enter. Selanjutnya, untuk database migration, ini untuk membuat tabel masuk ke dalam PHP MyAdmin dengan menggunakan command line PHP Spark migration dan diikuti dengan nama tabel yang akan kita buat. Misal, kita akan membuat tabel users. Create users. Nah, setelah kita enter, nanti akan kita jalankan perintah php spark migrate untuk menjalankan semua tabel database migration berpindah masuk ke database di PHP MyAdmin kita. Selanjutnya, untuk model juga menggunakan command line interface dengan perintah php spark make model dan diikuti dengan nama model yang akan kita buat. Dan views di sini kami terdiri dari beberapa views untuk meletakkan outs atau autentikasi yang terdiri dari login dan register, barang masuk, kategori, laporan, dan layout utama. Ini adalah database kami yang terdiri dari 6 tabel. Tabel pertama yaitu tabel user, yang kedua yaitu tabel barang, yang ketiga yaitu tabel barang masuk, yang keempat yaitu tabel transaksi, yang kelima tabel stock of name, yang keenam tabel kategori. Tabel ini memiliki banyak relasi, yang salah satunya yaitu tabel kategori ke barang. Relasinya one to many atau satu ke banyak. Penjelasannya adalah suatu kategori dapat menaungi banyak item barang, namun satu item barang hanya memiliki satu kategori tetap. Field pentingnya adalah ID kategori merupakan primary key di tabel kategori, dan kategori ID merupakan foreign key di tabel barang. Tabel ini dibuat menggunakan migration yang perintahnya php spark make migrate. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam menu register dan login. Ya, yang pertama itu kita akan masuk ke dalam menu register, di mana di sini disediakan pengisian username dan password. Nah, di bagian username, kami membuat username ini memiliki syarat yaitu harus memiliki 4 karakter dan password 4 karakter. Nah, jika kita membuat
passwordnya hanya 3 karakter dan username juga 3 karakter, maka yang terjadi adalah sistem menolak untuk pendaftaran. Nah, yang harus kita lakukan yaitu membuat username yang lebih dari 4 karakter. Misalnya PTK5B lalu passwordnya 1, 2, 3, 4. Maka pas kita mendaftar, register berhasil, silahkan login. Kita akan langsung menuju ke menu login. Nah, di sini kita akan masuk langsung ke dalam akun yang tadi setelah kita bikin, PTK 5B lalu passwordnya 1, 2, 3, 4. Nah, ini adalah lobby dari kasir. Nah, sebelumnya kami sudah membuat akun untuk admin, di mana akunnya itu adalah aku admin dengan password admin 123. Nah, ini adalah tampilan dari dashboard admin. Kami akan menunjukkan fitur CRUD pada aplikasi kami ini. Langsung saja kita coba data barang. Kita tambah barang baru. Dan di sini kita masukin kodenya, contohnya FA004, nama barangnya Setrika. Fiturnya elektronik, stoknya kita bikin 8, harganya kita bikin 100.000. Nah, di sini barang kita tambahkan sudah berhasil. Kita coba edit. Kita ganti nama barangnya menjadi stiker. Nah, di sini barang sudah berhasil di-update. Kita coba hapus. Nah, di sini juga barangnya bisa terhapus. Kita coba di sini. Nah, jadi kami mencoba menambahkan salah satu fitur Ajax. Misalnya kita coba di sini rice cooker. Nah, barang yang kita cari tidak temukan. Kita coba barang yang radio. Coba kita coba radio. Nah, di sini bisa terlihat barang radio ada di menu dashboard ini. Nah, di sini controller yang kami gunakan yaitu controller barang dengan model, barang model, dan model kategori model. Selanjutnya, kita akan mencek relasi dalam proyek kami, yaitu pada laporan misalnya. Nah, di sini tabel yang digunakan adalah tabel kategori dan tabel barang, yang dimana di tabel kategori menggunakan ID dan di tabel barang juga menggunakan kategori ID. Nah, contohnya saat kita mencoba laporan stok mencetak, maka akan tampilannya seperti ini, menampilkan nomor, kode, nama barang, dan kategori di tabel barang dan di tabel kategori. Kita lihat di kodenya, yaitu kita mengambil data barang di tabel barang dan menghubungkan atau menjoinkan kategori ID dengan kategori ID yang ada di tabel barang. Nah, jadi ini adalah codingan tampilan utama aplikasi kami, yang dimana menggunakan base URL untuk mengarahkan kepada template Bootstrap. Ini adalah tampilannya. Nah, dimana extend yang memanggil layout atau main, dan section yang berisi tentang konten. Nah, ini adalah tampilan dari Bootstrap kami, yang dimana awalannya itu adalah header. Ini ada tampilan header. Nah, ini adalah header. Kemudian kami juga ada sidebar, dan ini adalah sidebar kami. Dan kami juga memiliki konten, dan inilah kontennya, tampilan konten. Dan yang paling terakhir adalah tampilan dari footer. Ini adalah tampilan dari footer. Oke, sekian. Selanjutnya, ini adalah ringkasan singkat tentang proyek kami. Di sini ada dashboard yang menampilkan seluruh data pada proyek ini. Dan selanjutnya
ada data barang untuk menginput data barang, dan ada data kategori untuk menginput data kategori. Selanjutnya, barang masuk untuk melihat barang yang masuk ke dalam sistem, dan juga bisa ditambah dengan stok baru. Selanjutnya, barang yang keluar untuk mencatat transaksi barang yang keluar dari sistem. Lalu ada laporan dan cetak yang terdiri dari laporan stok dan laporan penjualan. Selanjutnya ada stock of name untuk memeriksa yang ada di sistem dengan yang ada di gudang. Lalu fitur kasir sebagai transaksi toko. Pembagian tugas dari presentasi kami yaitu Faris menjelaskan tentang struktur proyek kode Igniter yang keempat, dan demo join relasi tabel. Diki Kurniawan menjelaskan demo logi dan register serta layout bootstrap dan template-nya. Ikram menjelaskan tentang demo CRUD, CURD, dan demo ajak. Saya sendiri menjelaskan tentang database dan migration serta penutup. Sekian video demo proyek UAS dari kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diam dia. Nah itu. Diam.